Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Fitra Ramadan dengan NIM C1R0216 dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Mataram. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Distribusi di Butiran Sedimen di Pantai Dagelan, Gresik, Jawa Timur, karya Ahmad Baihaqi dan Cesar M.A. Dungga. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan langsung mereview jurnal yang berjudul Distribusi Butiran Sedimen di Pantai Dalegan, Gresik, Jawa Timur, karya Ahmad Baihaqi dan Cesar M.A. Dungga. Semoga kalian enjoy. Oke, yang pertama, sebelum masuk ke kita review jurnal hasil pembahasannya, nah kita kulik dulu nih, apa sih sifat sedimen, sifat-sifat yang ada di sedimen. Nah, sifat-sifat yang ada di sedimen antara lain itu terdiri dari ukuran partikel dan butiran sedimen, rapat massa, bentuk, dan juga kecepatan endap sedimen. Namun, di antara sifat-sifat sedimen tersebut, menurut Triatmojud pada tahun 1999 mengatakan bahwa ukuran butir sedimen merupakan informasi yang paling penting untuk diketahui, karena dengan informasi tersebut, klasifikasi sedimen pantai dapat diketahui. Sekarang, apa sih maksud dan tujuan dari sang penulis ini menulis jurnal ini, atau penelitian ini dilakukan untuk apa sih? Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ukuran butiran dan jenis sedimen yang terdapat di Pantai Dalegan. Nah, ini nih ada bahan dan metode apa aja yang digunakan di penelitian ini. Untuk bahan terdapat data primer yang berisi data sampel sedimen serta pengukuran arus dan gelombang menggunakan current meter serta tongkat skala 2 meter di lapang, dan juga menggunakan data sekunder berupa data ramalan pasang surut menggunakan software Nautile guna untuk mengetahui pasang surut saat pengambilan sampel sedimen. Untuk metode yang digunakan ada dua. Untuk dalam metode penelitian digunakan metode deskriptif, sedangkan untuk metode pengambilan sampel ya digunakan metode purposive sampling. Di analisis kita menggunakan slave analysis, yaitu menggunakan ayakan yang berbeda-beda. Nomor mes ayakan yang digunakan adalah 4, 10, 20, 30, 40, 60, 100, dan 200. Kemudian setelah diayak dan ditimbang, kemudian dikelompokkan ukuran butiran sedimen berdasarkan skala Wentworth. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan analisis granulometri. Ukuran butir akan dibaca dalam bentuk P. Nilai V digunakan ke dalam formula untuk mendapatkan peubah distribusi granulometri sedimen. Parameter peubah tersebut ialah rataan empirik atau mean, sortasi, dan kemencengan atau skewness. Seperti yang saya jelaskan tadi, penelitian ini dilakukan di Pantai Dalegan, Gresik, Jawa Timur. Nah, ini ada petanya. Di peta tersebut juga terdapat stasiun-stasiun yang untuk pengambilan sampel, dan itu di situ ada 5 stasiun. Terdapat zona-zona juga, ada zona A, B, dan C. Zona A merupakan pada pasang surut rendah. Zona B dan C merupakan masing-masing mempunyai jarak 5 meter dari jarak sebelumnya. Nah, peneliti sudah melakukan penelitian, terdapat hasil. Yang pertama itu ada hasil ayakan. Di sini ada tabel yang disajikan. Diketahui bahwa pada stasiun 2 dan 1
Pada stasiun 2, 3, dan 4, jenis sedimen yang mendominasi adalah sedimen pasir halus dengan nilai berurutan 33,89%, 41,08%, dan 50,75%. Di sini jenis sedimen yang dominan berbeda terdapat pada stasiun 1 dan stasiun 5. Stasiun 1 didominasi pasir sedang 55,43%. Sedangkan stasiun 5 didominasi oleh kerikil sebesar 70,45%. Namun, apabila sampel sedimen tiap stasiun digabungkan dan dikelompokkan berdasarkan skala Wentworth, maka jenis sedimen di Pantai Dalegan didominasi oleh jenis pasir sebanyak 80,97%, diikuti kerikil 17,46%, dan danau plus lempung sebanyak 1,57%. Di sini kita juga udah klasifikasi jenis-jenis sedimen di sini udah diklasifikasi berdasarkan ukuran butir, yaitu paling kecil terdapat lanau plus lempung sebesar kurang dari 0,05 mm. Yang kedua ada pasir sangat halus dengan ukuran 0,05 sampai dengan 0,125 mm. Ada pasir halus sebesar 0,125 sampai dengan 0,25 mm. Pasir sedang sebesar 0,25 sampai dengan 0,5 mm. Pasir kasar sebesar 0,5 sampai 1 mm. Pasir sangat kasar sebesar 1 sampai 2 mm, dan ukuran yang terbesar itu adalah kerikil sebesar lebih dari 2 mm. Hasil yang kedua didapatkan hasil analisis granulometri. Hasil analisis granulometri yang telah dilakukan dari 15 titik sampel di 5 stasiun menghasilkan nilai peubah distribusi granulometri. Nah, nilai peubah tersebut ialah mean, sortasi, dan skewness. Nilai tersebut dapat dilihat pada tabel yang disajikan di sini. Nilai mean yang dihasilkan dari 15 titik berdasarkan skala ukuran butir Aden-Wentworth dalam satuan pi diperoleh 4 kelas. Terhitung nilai mean untuk kerikil sebanyak 13,3%, diikuti pasir kasar 13,3%, pasir sedang 20%, dan terakhir pasir halus sebesar 53,3%. Nah, hasil nilai hitungan sortasi terklasifikasi menjadi 4, yakni tersortasi sangat buruk, tersortasi buruk, serta tersortasi sedang, dan sortasi baik. Nilai sortasi yang didapatkan untuk sortasi sangat buruk sebanyak 6%, diikuti sortasi buruk 26,6%, sortasi sedang 60%, dan sortasi baik sebanyak 6%. Nilai bervariasi didapatkan pada nilai kemencengan atau skewness, mulai dari asimetris kuat ke ukuran besar sampai asimetri kuat ke ukuran kecil. Walaupun demikian, simetris granulometri lebih mendominasi dengan 40%, diikuti asimetris kuat ke ukuran besar 26,6%, asimetris ukuran besar 20%, dan asimetris kuat ke ukuran kecil 13,3%. Nah, selain tabel tadi, analisis granulometri terdapat grafik nih. Grafik ini menunjukkan nilai peubah distribusi granulometri. Yang paling atas sebelah kiri itu adalah zona A, yang di sampingnya lagi nih itu adalah zona B, yang di bawah adalah zona C. Nah, sebaran distribusi butir sedimen juga dapat diketahui dari analisis granulometri pada perairan Pantai Dalegan. Semakin ke arah barat dan utara atau perairan lepas, kecenderungan sedimen yang diendapkan ukurannya akan menjadi semakin halus.
namun terkecuali pada stasiun 5. Hal ini dapat dilihat pada gambar yang kedua, yang memperlihatkan nilai ubah berdasarkan spasial pengambilan sampel sedimennya. Nah, hasil yang ketiga itu adalah pengukuran lapang hidrooceanografi. Didapat, ini ada grafiknya. Grafik tersebut menunjukkan kondisi pasang surut saat pengambilan sampel. Kondisi pasang surut menunjukkan bahwa tinggi muka air laut rata-rata adalah 58,65 cm. Air pasang tertinggi sebesar 42,743 cm dan yang terendah 1,043 cm. Tipe pasang surut adalah tipe diurnal. Apa sih tipe diurnal itu? Nah, tipe ini yakni dengan 1 kali pasang dan juga 1 kali surut. Data pasang surut digunakan untuk mengetahui pengambilan sampel sedimen, yakni saat pasang surut berada di kondisi rata-rata atau mean sea level. Selain grafik tadi, kita juga diperoleh tabel dengan hasil pengukuran gelombang dan arus di Pantai Dalegan. Data gelombang yang terdapat di Pantai Dalegan berkisar 0,02 sampai dengan 0,12 meter dengan rata-rata sebesar 0,07 meter. Pada titik sampel pada titik sampel 5A, 5B, dan 5C didapatkan tinggi gelombang yang sangat rendah, sedangkan kondisi arus memiliki kecepatan tertinggi sebesar 1,212 meter per second. Terdapat titik sampel 3A dan 5A. Sedangkan kecepatan arus terkecil adalah 0,25 meter per second yang terdapat di titik 1B, 1C, 2B, 2C, 3C, 4C, 5B, dan 5C. Kecepatan arus berkisar antara 0,2552 sampai 1,212 meter per second. Berdasarkan arah arus itu berasal dari timur laut menuju barat daya. Nah, dari hasil yang telah kita dapatkan tadi, ukuran butir hasil ayakan menunjukkan bahwa pada stasiun 1 sampai 4 didominasi jenis sedimen berpasir, sedangkan pada stasiun 5 itu didominasi oleh kerikil. Dominasi kerikil stasiun 5 berpotensi berasal dari jeti. Sedangkan dominasi pasir di stasiun lainnya dikarenakan perairan di Pantai Dalegan merupakan perairan terbuka dengan kondisi arus dan hubungan jenis perairan di Pantai Dalegan merupakan perairan terbuka dan memiliki kondisi arus dan gelombang yang tidak begitu besar. Hubungan jenis sedimen sebaran sedimen sangat terkait dengan kondisi oseanografi seperti arus dan pasang surut. Dalam proses pengendapan, arus dan pasang surut di suatu perairan dapat berperan untuk menyeleksi ukuran jenis sedimen sehingga mengakibatkan adanya variasi ukuran jenis. Nah, untuk nilai dominan mean sebesar 53,3% untuk pasir halus, sortasi sebesar 60% untuk sortasi sedang, nilai dominan mean sebesar 53,3% untuk pasir halus, sortasi sebesar 60% untuk sortasi sedang, yang berarti sudah adanya keseragaman butiran, dan nilai skewness sebesar 40% untuk simetris granulometri, yang berarti tidak adanya kelebihan partikel baik kasar maupun halus, menunjukkan adanya keserasian dalam dominasi jenis sedimen di Pantai Dalegan. Nilai sortasi juga dapat mengindikasikan tipe pengendapan, karakteristik arus pengendapan, dan kecepatan waktu pengendapan. Semakin tinggi nilai sortasi, menunjukkan keseragaman butir sedimen yang kecil atau jenis sedimen yang akan beraneka ragam.
Hal tersebut menunjukkan bahwa sedimen memiliki waktu yang pendek untuk mengendap karena berpotensi diakibatkan dorongan arus pasang surut atau gelombang yang kuat. Penyebaran terjadi secara tegak lurus. Garis pantai terlihat bahwa semakin ke arah laut terbuka, maka jenis sedimen yang diendapkan akan semakin halus. Hal itu terlihat pada zona B dan C mempunyai keseragaman grafik nilai min yang menunjukkan dominan pasir halus, mulai dari zona A yang paling dekat dengan kondisi surut terendah dan juga aktivitas manusia. Grafik terlihat tidak beraturan baik untuk nilai min, sortasi, dan skewness. Zona A merupakan wilayah yang mendapat aliran sedimen dari daratan dan juga terkena pengaruh dari kondisi pasang surut, sehingga sedimen yang terendap bervariasi, sedangkan grafik distribusi granulometri cenderung semakin seragam pada zona B dan C, sehingga terindikasi bahwa dominasi sedimen berasal dari daratan. Semakin ke arah laut, maka sedimen yang terbawa akan terendap semakin halus. Oke, jadi kesimpulannya untuk jurnal ini, penulis menulis ukuran butir sedimen di perairan Pantai Dalegan lebih banyak berkisar pada 0,125 sampai dengan 0,25 mm, sehingga jenis sedimen yang mendominasi adalah pasir halus. Sedimen terdistribusi dengan semakin ke arah barat laut, yaitu stasiun 1 ke stasiun 4, dan ke arah laut zona A ke zona C, maka jenis sedimen akan cenderung lebih halus. Oke, jadi sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dadah semuanya.